Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, dan terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Bagian firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 29, 30, 31, dan 32. Mari kita lihat satu persatu ayat-ayat ini yang bisa kembali menguatkan saudara dan saya. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi poin pertama, saudara dan saya harus menjaga setiap perkataan, menjaga setiap tutur kata. Dan perkataan atau tutur kata itu hanya bisa keluar ketika dikendalikan oleh dalamnya hati saudara. Kalau hatinya gembira, maka yang keluar adalah membangun. Kalau hatinya marah, kepahitan, dongkol, maka yang keluar adalah lebih banyak kutukan, sumpah serapah, dan mencari-cari kesalahan orang. Jadi yang pertama, jagalah perkataan. Yang kedua, saudara, saya lihat ayat ke-30. Di situ dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Menjelang hari penyelamatan ini penting. Bagi saya hari penyelamatan itu ya mungkin juga bisa terjadi pada saat saudara mengalami masih hidup ketika sangkakala berbunyi Tuhan datang menjemput umatnya. Tapi bisa jadi hari penyelamatan ketika saudara mengakhiri pertandingan hidup, disitulah akan dimulai. Apakah ketika saudara mengakhiri pertandingan hidup, saudara layak untuk mengalami hidup yang kedua kali? Nah, ini penting. Berarti tandanya untuk mengalami kehidupan yang kedua kali, saudara dan saya jangan bermasalah dengan Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus, tetap setia, tinggikan, muliakan Dia. Lewat apa? Yang tadi yang pertama, menjaga juga perkataan kita agar orang yang mendengar tidak menjadi kepahitan atau menjadi alergi atas kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan. Yang ketiga ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Yang ketiga, dari kalimat-kalimat yang saya bacakan atau kata-kata pembagian-pembagian tindakan-tindakan yang harus kita hindari, maka kita perlu menjaga kelakuan kita, menjaga tingkah laku kita. Nggak hanya hebat di bibir, nggak hanya hebat menjaga kekudusan secara pribadi, tetapi ternyata di luar itu kita melakukan hal-hal yang buruk, yang busuk seperti dikatakan, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah itu harus dibuang. Berarti kita harus berjuang untuk mempertahankan apa yang sudah kita yakini bahwa berjalan bersama Kristus saya bisa, maka saya harus berani membuang hal-hal yang buruk. Dan yang terakhir kita lihat ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni saudara dan saya, telah mengampuni kamu ya. Jadi saudara kita sudah diampuni. Jadi kita tidak punya hak untuk tidak mengampuni orang lain. Jangan ambil hak Tuhan menjadi hakim atas orang lain, tetapi mari kita syukuri atas segala hal yang harusnya kita dihakimi, mati, masuk neraka, tapi kita dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Jadi hari ini ada 4 prinsip sederhana di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 32. Yang pertama, kita jaga perkataan. Yang kedua, jangan dukakan Roh Kudus. Yang ketiga, jaga pergaulan. Dan yang keempat, jangan menghakimi. Tetap semangat. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.